Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra wa nuraji' ma qad darasna. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan taufik dan izin Allah untuk melanjutkan belajar kita atau memurajaah, nuraji' ma qad darasna, memurajaah apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebagaimana rencana kita kemarin, ya kan Ibu ya, di awal-awal pertemuan setelah liburan ini, insya Allah kita akan mencoba untuk murajaah terlebih dahulu sebelum lanjut materi. Karena biasanya kalau setelah liburan itu biasanya mungkin kalau di sini ibu-ibu kan rajin-rajin dan pintar-pintar atau nggak terlalu butuh murajaah, tapi mungkin sebagian juga butuh murajaah gitu. Butuh, Ustaz. Butuh sekali. Putus mau. Assalamualaikum. Mungkin kadang itu setelah hujan itu terpengaruh sinyalnya. Ibu-ibu mungkin kemarin waktu liburan kan sudah sempat membaca-baca, memurajaah berulang-ulang, jadinya sudah benar-benar ngelontok gitu. Dilihatin Mas Nas. Saya sampai lupa bukunya ditaruh di mana. Tapi udah ketemu kan, ya? Ya, sempat panik di mana buku. Ya masalah. Itu sebenarnya wajar, hampir semua orang seperti itu. Hampir semua orang seperti itu. Dan memang namanya belajar itu memang butuh selalu dimurajaah. Makanya para ulama mengatakan hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan murajaah. Tanpa dimurajaah itu udah selesai, nggak hidup lagi. Udah. Para ulama itu apakah ketika sudah menjadi ulama itu apakah nggak pernah murajaah? Murajaah. Justru mereka itu azamnya untuk murajaah itu malah luar biasa. Dan salah seorang ulama pernah mengatakan seorang faqih yang sebagai mufti itu hendaknya ada satu kitab induk yang selalu menjadi wirid, selalu diulang-ulang terus, minimal dalam 1 tahun itu hatam sekali. Minimal dalam 1 tahun itu hatam sekali, supaya nggak lupa. Semua permasalahan-permasalahan itu supaya tidak lupa. Dan misalkan kalau seorang syekh, kan, dulu tuh ada Syekh Abdul Muhsin kalau tidak salah yang cerita itu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masih hidup beliau, hafizahullah, ulama Madinah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu ayahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang biasanya ke Jakarta itu. Biasanya ke Istiqlal. Pernah biasanya diundang beberapa kali ke Istiqlal. Tahu ibu-ibu sekalian? Iya, Ustaz. Ya. Sebelum COVID. Ya, kalau COVID kan udah nggak ada sama sekali. Kalau Syekh Abdul Muhsin itu ayah beliau. Jadi beliau itu kalau setiap ngisi paling kalau misalkan menyampaikan paling setengah jam, 1 jam itu ya. Itu persiapan sebelumnya itu bisa berjam-jam, bisa 3 jam atau lebih. Itu seorang syekh yang mau mengajar itu masih harus murajaah persiapan seperti itu. Nah, apalagi kita yang baru belajar, ya kan Ibu ya? Ya. Seperti ibu-ibu kan rajin murajaah. Amin. Baik.
Insya Allah malam hari ini kita akan mulai murajaah, dan sebenarnya yang kita murajaah tidak terlalu banyak karena kemarin kita pencapaian kita belum terlalu jauh, ya kan Ibu ya? Baru di bab 3 pun baru setengah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akan murajaah dari ad-darsul awal, ad-darsul awal, sah? Ad-darsul awal. Ini kan semester 3, berarti bab 1. Mudah insya Allah. Ibu sudah pernah mempelajari sebelumnya, jadi insya Allah mudah. Al-mustawa al-thalith. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal, di sana ada khamsatu mabahis, ada 5 pembahasan Ibu sekalian. Pertama tentang inna wa ba'du akhwatiha wa hiya la'alla. Inna, membahas tentang inna dan sebagian dari kawan-kawan inna. Dan di sini yang dibahas cuma la'alla, jadi inna dan la'alla. Sedangkan sisa-sisa yang lain, akhwatu inna nanti akan secara bertahap kita akan mengenal di beberapa bab dan beberapa semester berikutnya. Tsumma al-mabahath ats-tsani al-istifham bi a wa am. Pertanyaan menggunakan a di awal, hamzah istifham, dan am di tengah. Tsumma al-mabahath ats-tsalits dzu, dzatu wa jam'uhuma. Tsumma al-mabahath ar-rabi' ghalin kasmil manqus. Ini salah satu contoh ism manqus. Tsumma al-mabahath al-akhir al-adadan mi'ah wa alf. 2 bilangan mi'ah dan alf. Mubasyarah inna wa ba'du akhwatiha. Inna wa la'alla. Inna. Ma makna inna? Sungguhnya. Sungguhnya. Naam. Inna makna sesungguhnya. Itu fungsinya biasanya untuk menekankan makna, ya kan Ibu ya? Untuk penegasan atau penekanan makna. Sedangkan la'alla, apa makna la'alla? Apa ya? Agar Supaya. agar semoga. Mudahan. Semoga. Memang di sini kita kemarin tidak terlalu menekankan dan membahas secara makna la'alla, ya kan Ibu ya? Nanti insya Allah pada saatnya kita akan membahasnya di beberapa semester ke depan. Saya lupa. Semester berapa? Saya dulu pernah bilang semester berapa, Om? La'alla itu kalau tidak salah akan dibahas maknanya di semester 6. Kalau enggak 6 atau 7, saya lupa. 6 kalau tidak salah semester 6. Kalau semester 5 itu masih fi'ilun mudhari, i'rab fi'il mudhari dan fi'il mu'tal. Tayyib. La'alla itu mempunyai 2 makna. La'alla itu bisa bermakna tarajji, bisa bermakna isfaq. Tarajji itu mengharap. La'alla itu bisa bermakna mengharap. Saya harap atau semoga, biasanya diartikan seperti itu. Semoga atau supaya. Juga bisa bermakna sebaliknya, bisa bermakna isfaq. Isfaq itu kekhawatiran. Gitu ya Bu ya. Tapi ini sekilas saja tentang maknanya, nanti akan kita pelajari lagi insyaallah pada saatnya. Ala kulli hal, 2 kata ini inna dan la'alla merupakan jenis kata harfu nasbin. Harfu nasbin. Jayyid. Harfu nasbin, dua-duanya adalah harfu nasbin, huruf nasab. Harfun Ibu ya, perlu diingat ini adalah harfun. Jadi harfun, semua huruf itu mabni. Semua huruf itu mabni. Mabni itu apa? Tidak bisa berubah harokatnya. Gitu Ibu ya. Tidak bisa berubah harokat terakhirnya karena pengaruh i'rab. Jadi nggak pernah berubah. Inna ya inna. Nggak bisa innu, atau kecuali kalau bersambung dengan ya mutakalim. Semua kata kalau bersambung dengan ya mutakalim pasti sebelum ya itu jadi kasroh. Gitu kan Ibu ya, karena menyesuaikan dengan bunyi ya-nya. Tapi kalau i'rabnya tidak berubah, itu hanya bunyi kasrohnya saja. Gitu kan Ibu ya? Ya. Ya Ustaz. Tayyib. Harfu nasbin. Kenapa disebut harfu nasbin?
Because Karena menasabkan isim. Karena pengaruhnya secara i'rab yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasabkan isim setelahnya maksudnya, wa yarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabarnya. Baik. Yang perlu kita ingat dan pahami juga, kemarin kita sampaikan inna dan kawan-kawannya itu selalu diterapkan pada rangkaian jumlah Ismiyah. Jayyid. Selalu diterapkan pada rangkaian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu aslinya kan rangkaian mubtada dan khobar, ya kan Ibu ya? Ya. Jadi aslinya ada mubtada dan ada khobar, lalu baru ditambahkan inna, la'alla, dan kawan-kawannya yang lain. Begitu ya, Bu ya? Iya. Tapi mubtada dan khobar itu kalau ditambahkan inna dan kawan-kawannya sebelumnya, namanya bukan mubtada dan khobar lagi, ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Misalnya kemarin al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu ini mubtada, jadidun khobar. Ini insyaallah wadih Ibu sekalian ya. Enggak bingung lagi. Ya. Enggak ada keraguan di antara kita. Ketika kita tambahkan inna, jadi bagaimana? Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Kita perhatikan di sana, kita tambahkan inna, maka pengaruh inna tadi yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Atau kita bahas dulu ini yang tadinya mubtada dan khobar, ketika kita tambahkan inna, al-mudarris yang tadinya mubtada jadi ismu inna. Jadi ismu inna. Oh, ini terdengar suaranya Bu Anita. Sudah bergabung berarti. Masalah. Hadir Ustaz, ahlan wa sahlan wa marhaban. Namanya apa? Suaranya Bu Anita itu sangat khas sekali. Jadi ya ketahuan kalau baru masuk itu. Memekakan telinga. Baik, tahlah. Jadi mubtada ketika sebelum mubtada itu ditambahkan inna, bukan mubtada lagi namanya, tapi jadi ismu inna, ismnya inna. Dan khobar dari mubtada ketika kita tambahkan inna di awal menjadi khobaru inna. Insyaallah ini nggak bingung ya Bu ya. Dan karena tadi inna itu secara i'rab pengaruhnya adalah yansibul isma wa yarfa'ul khabar, maka di sana ismu innanya pasti mansub. Ismu inna itu pasti mansub. Innal mudarrisa di sini mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Jayyid. Makanya di sana innal mudarrisa. Aslinya sebelum ada inna itu al mudarrisu. Ketika ditambahkan inna jadi innal mudarrisa. Jadi al mudarrisa adalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Jayyid. Insyaallah mudah bisa mengi'rab. Kemudian jadidun yang sebelumnya adalah khobar dari mubtada, ketika ditambahkan inna jadi khobaru inna. Khobaru inna itu keadaannya selalu marfu. Khobaru inna selalu marfu. Afan Ibu sekalian, ini terjadi keributan. Mantap mana kena. Ya Allah. Yang paling kecil juga udah gak mau kalah. Mantap. Masih kedengeran nggak, Om? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran, Om? Sekarang enggak, Ustaz. Sekarang enggak? Enggak. Bener, udah nggak kedengeran, Om? Putus, Om? Enggak putus. Suara Ustaz sih kedengeran. Suara saya kedengeran. Tapi kalau suara Ustaz, Wadi. tapi kalau suara backsound itu udah nggak ada, Om ya?
Nggak ada suara mantaman nak kana gitu. Nggak. Ya, ya Allah. Mungkin ibu-ibu jauh lebih pengalaman dari saya. Nah, ada masa-masa yang seperti itu. Oh iya. Tayyib. Insya Allah ini tidak bingung ya untuk inna, ismu inna, dan khobaru inna. Ya kan ibu ya? Iya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang masih bingung, silakan langsung ditanyakan ibu ya. Sallallahu alaihi. Kemudian kita coba berpindah ke la'alla. La'alla itu kasusnya sama persis karena pengaruh i'rabnya sama persis seperti inna. Misalkan al-mudarrisu jadidun, kalau kita tambahkan la'alla jadinya la'allal Mudaris. Jadi la'allal mudarrisa jadidun. Jadi persis, sama persis. Hanya saja namanya saja. Kedudukan i'rabnya yang berbeda. La'alla itu harfun nasbin. Kemudian al-mudarrisa itu jadi ismu itu la'alla. ismu la'alla. La'alla. Karena yang di depan adalah la'alla, jadi ismu la'alla, sedangkan jadidun jadi khobaru la'alla. Dan secara i'rab ismu la'alla juga mansub seperti ismu inna. Ismu la'alla juga mansub. Jadi al-mudarrisa ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi Nasbihi fathah. fathah. Kemudian jadidun khobaru la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhamma. Hal min soal ummahat? Mudah kan ibu ya? Mudah insyaallah. Apa sih yang susah buat ibu? Banyak Ustaz. Mudah, insyaallah mudah. Mudah. Harap tuh mudah. Dan mungkin yang perlu kita perhatikan lagi di sini ibu-ibu sekalian, di sana judul yang kedua di sana dukhulu inna wa la'alla ala ismin zahir. Ini penerapan kedengeran enggak? Enggak kan, Om ya? Enggak, Ustaz. Kedengeran? Ada yang kedengeran? Enggak. Maksudnya suara anak-anak. Enggak. Backsoundnya enggak. Enggak, Ustaz. Beres. Benar-benar terjadi keributan ini. Ini adalah penerapan inna dan la'alla pada ism zahir. Jadi ismu inna dan ismu la'allanya adalah ism zahir. Ism zahir itu bukan dhamir gitu kan ya? Di sana al-mudarrisa ini adalah ism zahir. Jadi betul-betul nampak kalau dia mansub dan tanda nasabnya, gitu kan Ibu ya? Ya. Di halaman berikutnya itu adalah contoh penerapan inna dan la'alla pada ism dhamir. Jadi bisa ismu inna dan ismu la'alla dan kawan-kawannya itu berupa dhamir, ya kan Ibu ya? Yo. Dan dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil dalam keadaan nasab tentunya, ya kan Ibu ya? Karena ismu inna dan ismu la'alla itu selalu dalam keadaan nasab, menasabkan, ya kan? Jadi bukan pakai dhamir munfasil yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya, bukan menggunakan dhamir yang itu, tapi menggunakan dhamir muttasil. Jadi innahu. Kalau yang di bukunya ibu-ibu yang tidak ada huma dan antuma, ya kan Ibu ya? Iya, yang sama. Seperti di layar seperti ini. Innahu langsung innahum, innaha langsung innahunna. La'alla juga demikian, la'allahu, la'allahum. Tapi intinya di sini dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil. Insyaallah ibu-ibu tidak bingung kan Ibu ya? Iya. Dan dhamir muttasil ini dalam keadaan nasab, gitu Ibu ya. Dan kemarin kita juga sudah minta untuk menghafalkannya, ya kan Ibu ya? Dan yang dihafalkan itu lengkap dengan musanna, huma dan antuma. Itu halaman ini. Yang kita kirimkan dulu, ya kan Ibu ya? Ini kan Om ya? Iya. Jadi huwa, huma, hum. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni au innani, inna au innana. Jadi setiap dhamir muttasil yang ada di sini, misalkan inna itu harfu nasbin atau taukid, misalkan seperti itu. Kemudian al-ha, huruf ha itu adalah dhamirun muttasilun.
mabniyun alal dhamm. Kalau innahu, hu-nya itu dhammah kan Ibu ya? Jadi mabni. Jadi semua dhamir itu mabni, tidak bisa berubah-ubah ya kan Ibu ya? Karena pengaruh i'rab. Tidak bisa berubah karena pengaruh i'rab. Innahu. Jadi al-ha itu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Kenapa kok dalam keadaan nasab? Karena sebagai ismu inna. Fi mahalli nasbin ismu inna. Gitu Ibu ya? Hal min soal? Kalau i'rabnya masih bingung nggak masalah. Yang penting tahu faham ini maksudnya bagaimana. Gitu ya Ibu ya? Kalau nanti mengi'rab sendiri itu nanti pada saatnya insya Allah. Masih awal semester 6 insya Allah. Baru praktek mengi'rab. Tapi kita hanya sekedar mengenalkan saja dasar-dasar i'rab. Insya Allah nggak bingung ya untuk ism inna dan ism la'ala berupa dhamir. Insya Allah. Fi soal? Masih? Masih soal? Mafi. نستمر إذن إلى مبحث بعده الاستفهام بأ وأم. Pertanyaan menggunakan hamzah istifham di awal dan menggunakan am di tengahnya. Dan secara makna ini bertanya dengan pilihan, ya kan Ibu ya? Seperti kita bahas dulu. Ya atau ya? Iya. Contohnya kemarin, aminal hindi anta, am min Pakistan. Aminal hindi anta, am min Pakistan. Ini pilihan. Dan meskipun di sana diawali istifham, hamzah istifham, hamzah, yaitu pertanyaannya apakah, karena kalau diartikan dalam bahasa kita, meskipun ini diawali hamzah istifham, tapi jawabannya tidak menggunakan na'am atau la, ya kan Ibu ya? Karena ini ada am di tengah, itu sudah pilihan. Jadi jawabannya tinggal memilih jawaban saja, ya kan Ibu ya? Ana minal hindi atau ana min Pakistan. Tidak menggunakan na'am atau la. Mudah Ibu ya? Insya Allah nggak ada yang bingung namanya. Hal min soal? Alhamdulillah semakin bertambah yang hadir. Bisa. Hadir. ما في سؤال؟ لا يوجد؟ نستمر إلى مبحث بعده ذو ذات وجمعهما. ذو ذات وجمعهما. Kemarin ما معنى ذو وذات؟ Bagaimana? Yang memiliki, yang mempunyai atau imbuhan kalau dalam bahasa kita bisa diartikan seperti itu. Ya kan Ibu ya? Sanadu malin, beruang kata. Baik. Sudah. Apa Om? Ini nampaknya koneksi saya memang betul-betul tidak stabil. Ya. Kalau artinya memiliki atau mempunyai, jika sesudah itu adalah kata benda konkret waktu itu. Gitu Ustaz. Nah. Baik. Kalau zu itu termasuk al-asmaul khamsah. Yang termasuk al-asmaul khamsah zu-nya saja Ibu sekalian. Zu-nya saja. Bukan zatu dan yang lain. Gitu Ibu ya. Maknanya memiliki yang dimiliki.
Kedengeran dong nangisnya? Enggak. Enggak ada Enggak, suara. Ustaz. Wah, hebat lo menangis tanpa suara. Padahal nangis ini. Boleh nangis tapi diem gitu ya. Boleh nangis saya dia. Saya kan pakai aplikasi ini. Ajaib. Nggak mau nggak? Cara aja bentar. Laki-laki semua ya, Ustaz? Nah, Om, gini lah, ini resiko. Masya Allah, keren. Laki-laki. Ambil. Laki-laki semua. Orang tua saya itu cucunya 10 sekarang, Om. Semuanya laki-laki. Masya Allah, bikin kesebelasan, Ustaz. Alhamdulillah. Tambah satu lagi, ya, biar 11. Itu berarti kalau ada bayi perempuan lahir dijaga banget dari 10. Ada jadi Bahaya. cucu kesayangan tadi. Nanti mantunya juga cewek, Ustaz. Iya. Baru diam ya. Ini diem beneran nih, Ustaz. Ya, kalau sekarang diam beneran. Oh, iya. Alhamdulillah. Dzatu. Ini tadi secara makna sudah, kemudian dzu ini termasuk al-asmaul khamsah, dzunya saja. Jadi kalau misalkan dia marfu', tanda rafa'nya itu waw, jadi dzu. Kalau majrur, tanda jarnya adalah ya, jadi di. Kalau mansub, tanda nasabnya adalah alif, jadi da. Gitu kan Ibu ya? Dan yang penting lagi adalah rangkaian dzu, dzatu, dan kawan-kawannya ini dengan kata setelahnya. Rangkaian dzu dan kata setelahnya adalah menggunakan rangkaian idhofah, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi dzu, dzatu, dan kawan-kawannya ini selalu sebagai mudhof. Selalu sebagai mudhof. Sedangkan kata berikutnya berarti selalu sebagai mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih itu selalu Mudhofun ilaih selalu majrur. Mudhofun ilaih selalu majrur. Mudhofun ilaih selalu majrur. Misal di sana dzu hadzal rajulu dzu khuluqin. Dzu khuluqin di sini syahidnya. Dzu itu sebagai mudhaf dan khuluqin sebagai mudhafun ilaih. Gitu kan Ibu ya? Dan ini dzu ini marfu', tanda rafa'nya al-waw. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa khuluqin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Gitu ya Ibu ya? Insyaallah nggak bingung kan Ibu ya? Iya. Jadi kalau dzu ini tanda rafa'nya menggunakan huruf. Tanda i'rabnya menggunakan huruf. Kalau marfu' pakai waw, kalau majrur pakai ya, kalau mansub pakai alif. Beda dengan dzatu. Kalau dzatu itu bukan termasuk al-asmaul khamsah. Jadi tanda i'rabnya tetap menggunakan harokat. Misal hadhil mar'atu dzatu khuluqin. Di sini syahidnya dzatu khuluqin. Dzatu khuluqin, kata dzatu ini mudhaf. Mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya kan Ibu ya? Seandainya kata dzatu ini majrur, maka tandanya kasrah, dzati. Kalau seandainya mansub, ya tanda nasabnya fathah, jadi dzata. Begitu kan Ibu ya? Karena af'alul khamsah yang tadi ya. Nah, kalau ini dzatu bukan termasuk al-asmaul khamsah, bukan termasuk al-asmaul khamsah. Apa? Al-asmaul khamsah. Bukan termasuk al-asmaul khamsah. Kita belum sampai pembahasan al-af'alul khamsah. Ini udah jauh aja Bu Anita. Salah. Al-af'alul khamsah itu
semester 5 kita membahasnya. Tapi kalau pengenalan bentuknya dan dihafalkannya semester depan sudah ada fi'lun mudhari insyaallah. Tapi al-af'alul khamsah itu kan terkait dengan i'rab fi'lul mudhari. Itu baru semester 5. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kalau ini al-asmaul khamsah. Asma itu kan ism kan ya? Ism. Ini kan ism. Iya, Ya kan Ibu ya? iya, Ustaz. Kebiasaan. Kalau al-af'al al-khamsah itu fi'lun berarti fi'lun mudhari. طيب ذات ini marfu' bid-dhammah kemudian khuluqin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Insyaallah enggak bingung kan Ibu ya? Ya. Insyaallah. Baik. Berikutnya bentuk jamak dari dzu, maka jadi dzawu. Ya kan Ibu ya? Dzawu misal haula'ir rijalu dzawu khuluqin. Haula'ir rijalu dzawu khuluqin. Syahidnya di sini dzawu khuluqin. Dzawu khuluqin. Dzawu ini adalah mudhaf. Mudhafun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan khuluqin itu mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Mudah ini insyaallah. Apakah dzawu itu termasuk al-asmaul khamsah juga? Bukan. Bukan. Bukan ya? Iya. Tapi jangan bilang yang bukan-bukan. Bukan. Tapi kenapa kok tanda i'rabnya, tanda rafa'nya tadi waw, dzawu? Menggunakan Jamak. alamat aslinya. Dia mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Jadi diperlakukan persis seperti jamak mudzakkar salim. Kan ini memang dzawu ini jamak mudzakkar kan Ibu ya? Iya. Oh, iya. Jadi perlakuannya itu sama seperti jamak mudzakkar salim. Jadi kalau marfu' tanda rafa'nya waw. Kalau majrur atau mansub tanda jar dan tanda nasabnya adalah ya. Jadi enggak pakai alif sama sekali. Gitu ya, Bu ya? Jadi dawi gitu, Ustaz. Jadi dawi. Dawu atau dawi. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih, insyaallah. Berikutnya yang terakhir, yang mudah, zawatu. Jamak dari zatu adalah zawatu. Misal, haula'in nisa'u zawatu khuluqin. Syahidnya zawatu khuluqin. Zawatu ini mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah ya. Jadi ini bukan al-asmaul khamsah, tidak juga diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Jadi tanda i'rabnya tetap menggunakan harokat. Jadi kalau marfu' tanda rafa'nya dhammah, kalau majrur tanda jarnya adalah kasrah, sedangkan kalau mansub bagaimana? Alif. Nggak bisa. Nggak bisa mansub. Alif. Jamak muannas salim tidak Jamak kalau ini diperlakukan seperti jamak muannas salim gitu ya, Bu ya? Zawatu, zawati. Gitu ya, Bu ya? Kalau di dalam surat Ar-Rahman, zawata afnan, itu zawata, taknya panjang. Itu untuk musanna. Musanna mu'annas. Gitu ya, Bu ya? Zawata, kalau itu mau bicarakan dua surga. Zawata, nah, itu untuk musanna, bukan jamak mu'annas. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Demikian juga kalau yang mudzakkar surat apa saya lupa. Dzawa adlin minkum. Dzawa adlin. Dzawa itu apakah jamak mudzakkar? Dzawa itu bukan jamak mudzakkar, tapi musanna. Musanna, dua mudzakkar bukan jamak mudzakkar gitu ya, Bu ya? Zawa. Jadi kalau jamak mudzakkar itu dawu atau dawi kemungkinannya. Ya kan Ibu ya?
Kalau dawatu, nah itu kemungkinannya dawatu atau dawati, begitu saja. Wadih Mahat? Zawati. Zawati. Zawi. Zawu, zawi. Ya, ulang Ustadz, saya jadi puyeng Ustadz. Belum connect kayaknya nih saya nih. Gimana? Kalau kita, maaf ya Ustadz, Nah. kalau zu udah insya Allah udah paham yang si zu. Ini kita ngomong yang atas berarti apa nih, muzakar ya. Muzakar zu mufrad ya, itu nggak ada masalah. Nah terus kita beralih ke muzakar tapi yang jamak itu jadi zawu. Dia mudzakkar jamak zawu. Muzakar jamak itu jamak muzakar salim ya Ustadz ya. Diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Jadi diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Zawu atau zawi. Kalau marfu' zawu. Kalau majrur atau mansub zawi. Kalau marfu zawu, kalau majrur dan mansub zawi. Oke, paham. Jadi istilahnya nanti itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Ini saya nggak ada kata-katanya. Saya tulisnya cuma disamakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar. Saya diperlakukan sama gitu ya. Oke, kemudian yang zatu ya, kita ketemu anas sekarang ya Ustadz ya. Zatu ini kan mufrad ya, insya Allah nggak ada masalah. Yang ini yang jamak Ustadz, ini juga sama ya? Seperti jamak muannas salim. Diperlakukan sama seperti jamak muannas salim ya Ustadz ya, yang zawatu gitu ya. Naam. Zawatu dan zawati saja berarti kan. Kalau jamak muannas salim itu harokat terakhirnya nggak bisa fathah ya kan Ibu ya? Ini zawatu ini kan marfu nih Ustadz ya, zawatu. Kalau majrur atau mansub berarti zawati. Jadi zawati pakai ya itu. Nggak pakai ya, pakai kasroh saja. Pakai kasroh aja. Oh, salah. Ya Ustadz. Oke. Ya. Makasih Ustadz. Nah, nggak masalah. Misalkan kalau sekarang belum terlalu paham pun tentang i'rabnya du dan zawatu ini nggak masalah. Ini memang sebenarnya belum terlalu ditekankan. Yang ditekankan di sini adalah i'rabnya du dan zatu. Makanya di sini yang ada keterangannya du dan zatu. Ya kan Ibu ya? Tapi nggak masalah. Kalau misalkan belum terlalu paham yang zawu dan zawatu, ya, tapi kalau sudah paham dari sekarang, alhamdulillah nanti kedepannya jauh lebih gampang, insya Allah. Gitu ya Bu ya? Ustadz maaf, yang tadi kan yang zawu tadi kan dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi diperlakukan seperti i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim, begitu Ustadz? Iya betul. Nah, kalau yang zawatu ini dia jamak muannas salim atau diperlakukannya doang aja yang diperlakukan seperti sama berarti sama. Zawatu sama zawati ya Ustadz. Naam. Ya. Jazakallah Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ummahat? Tahallahu alaikunna jami'an. Soal? Masih? La yujad? La yujad. Muta'akkidat, yakin tidak ada pertanyaan? Baik, nastamir idzan. Nastamir ila mabahats ba'dah ghalin seperti saya sampaikan tadi dan kita bahas dulu. Ghalin ini sebenarnya adalah contoh kata saja. Sedangkan pokok pembahasannya di sini adalah ism manqus sebenarnya. Ya kan Ibu ya? Ism manqus, pakai nun, manqus bukan manfus gitu. Ism manqus itu sebenarnya yang bagaimana Ibu sekalian? Yang disebut ism manqus. Isim yang diakhiri huruf itu sebelumnya kasroh. Yang diakhiri huruf ya.
Ya. apa? Sebelumnya berharokat Ah, kasroh. Dan betul sebelumnya sekali. kasroh. Jadi ism yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Ya, Gitu kan Ibu ya. Jadi kan betul. nanti ada ism Tiga. mamdud, ada ism apa lagi? Maksur. Maksur, dan ada ini ism manqus, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau ism mamdud itu diakhiri Diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. hamzah sebelumnya alif. Itu sudah pernah kita bahas di semester 1. Itu ism mamdud. Kalau ism maksur itu diakhiri alif, ya kan Ibu ya? Alif. Iya. Sedangkan ini adalah ism manqus. Ism manqus itu diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Kenapa terkait ism manqus ini kenapa? Ism manqus itu ya-nya boleh dihapus dan digantikan dengan kasrotain, gitu kan Ibu ya? Jadi kata ghalin ini sebenarnya adalah ghali, ada ya di akhirnya. Karena ya-nya dihapus, maka harus digantikan ya tersebut dengan kasrotain. Jadi ghalin. Jadi kasrotain pada ghalin itu bukan tanda jar, gitu Ibu ya? Iya. Kasrotain pada kata ghalin itu sama sekali bukan tanda jar, tapi iwadhan an ya al-ya al-mahdhufah. Jadi pengganti dari ya yang dihapus. Masya Allah, nggak bingung Ibu ya? Insya Allah. Makanya di sana mu'annatsuhu ghaliyatun. Bentuk mu'annasnya ghaliyatun, kembali muncul ya-nya. Gitu kan Ibu ya? Kelihatan aslinya, kelihatan bulangnya. Ghaliyatun. Baik, misal kemarin hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Jadi kata ghalin ini kalau di Arab sebenarnya ini ghalin itu adalah khobar kan Ibu ya? Ya atau ya? Hadza itu mubtada, al-qalamu badal, kalau ghalin itu khobar, ya atau ya? Khobar. Ya. Bingung tidak? Enggak bingung ya? Dulu pernah kita bahas. Ghalin, hadza itu mubtada, al-qalamu badal, ghalin ini khobar. Iya. Jangan Ibu ya? Betul. Iya, Ustaz. Enggak ragu kan ya? Tidak ada keraguan Tidak di ragu, antara kita. Tidak ada. Ghalin ini khobar. Khobar itu i'rabnya bagaimana? Apakah majrur atau mansub? Marfu. Khobar marfu'. Jadi ghalin itu khobar marfu'. Khobarun marfu', ya kan Ibu ya? Wa alamatu raf'ihi, Wala robati manasirofi. Ini tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya dhammah juga. Tanda rafa'nya dhammah. Nah, dhammahnya di mana? Dhammahnya kemana ya? Diumpetin. Siapa yang ngumpetin? Alal ya. Tanggung jawab. Alal ya lagi. Alal. Betul. Alal ya'il mahdhufah. Gimana? Oh iya, alal ya mahdhufah. Betul. Ya yang Alal ya'il dihapus. mahdhufah. Jadi tanda rafa'nya ghalin itu adalah dhammah pada ya yang dihapus. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Kan ya-nya dihapus ya atau ya? Betul. Kan huruf terakhirnya aslinya ya. Dan tanda i'rab itu letaknya di huruf terakhir. Huruf terakhirnya dihapus, huruf ya. Tetap di sana tempatnya. Gitu ya, Bapak ya? Sedangkan kasrotain itu aywadhan, ada pengganti dari al-ya al-mahdhufah, ya yang dihapus. Tanda kasrotain ini adalah pengganti dari ya mahdhufah, ya yang dihapus. Ya bingung nih Bu ya? Enggak. Insyaallah. Ada yang bingung? Enggak, insyaallah. Kalau ada yang bingung enggak masalah Ibu, silakan ditanyakan, jangan malu. Jangan malu. Mending malu daripada malu-maluin apa? Iya. Bukan jamak. Baik.
Tapi kemarin saya menyebutkan beberapa pengecualian ya dari isim manqus itu tidak boleh dihapus. Ya kan Ibu ya? Ya. Empat ini Eh, kemarin fathah. Ada berapa? Ada Fathah. 4. Pertama, isim manqus itu tidak boleh dihapus ya-nya jika diawali Al. 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 Di sana contohnya al-qalamul ghali jamilun. Al-qalamul ghali, kan di sana ada al-nya, al-ghali. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau diawali al maka tidak boleh dihapus ya-nya. Karena memang antara al dan tanwin itu nggak pernah bertemu dalam satu kata, ya kan Ibu ya? Ya. Makanya ini pun juga demikian di sini. Kalau diawali al, maka tidak boleh dihapus ya-nya. Berikutnya, kapan juga tidak boleh dihapus ya-nya? Jika bentuknya muannas. Jika bentuknya muannas, misalnya hadhihi sa'atu ghaliyatun. Itu harus muncul ya-nya, tidak boleh dihapus. Karena sebelum tak marbutah itu pasti harus fathah. Sebelum tak marbutah, huruf sebelum tak marbutah, ibu-ibu coba cari tak marbutah dimanapun juga. Tak marbutah sebelumnya pasti fathah. Nggak mungkin sebelum tak marbutah itu dhammah apalagi kasroh. Pernah ketemu sebelum tak marbutah itu dhammah atau kasroh? Nggak ada kan ibu ya? Oh iya benar. Jadi sebelum tak marbutah itu pasti fathah. Kalau ya-nya dihapus kan harus kasrotain, ya kan Ibu ya? Mungkin nggak bisa, nggak nyambung nantinya, ya kan Ibu ya? Nah, maka ya-nya harus muncul ghaliyatun. Begitu ya, Bu ya? Paham ya? Iya, berarti. Baik. Nongol usianya ya. Jadi kalau muzakkar berarti boleh dihapus kalau sesuai dengan ketentuannya. Misalkan tidak ada al-nya. Terus muzakkar gitu kan ya. Ada lagi pengecualian tidak boleh dihapus ya-nya jika kedudukannya sebagai mudhaf. Jadi kalau kedudukannya sebagai mudhaf maka tidak boleh dihapus ya-nya. Misalnya qadhi Makkah, hakim Makkah. Qadhi Makkah. Qadhi bukan qadin tapi qadhi. Jangan Ibu ya? Hakim. Qadhi Makkah, hakim Makkah. Kenapa kok kalau sebagai mudhaf nggak boleh dihapus ya-nya? Karena mudhaf itu salah satu ketentuannya tidak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Mudhaf itu tidak boleh tanwin. Kalau dihapus ya-nya kan harus tanwin. Maka di sini tidak boleh kalau sebagai mudhaf tidak boleh dihapus ya-nya. Jadi qadhi Makkah. Gitu Ibu ya? Iya. Ada satu lagi, kapan tidak boleh dihapus ya-nya? Jika dalam keadaan nasab. Kalau mansub tidak boleh dihapus ya-nya. Ra'aitu qadiyan. Darabtu janiyan. Nah, jadi tidak boleh dihapus. Misalkan kalau ja'a qadin, itu kalau marfu boleh. Ja'a qadin. Dhahabtu ila qadin, majrur ila qadin, boleh dihapus. Tapi kalau mansub ra'aitu qadiyan, enggak boleh dihapus ya-nya. Karena kalau mansub itu kan tandanya fathah, ya kan Ibu kan? Ya. Fathatain. Kalau misalkan enggak nyambung nanti kalau misalkan atau gini, sebenarnya itu ada illah. Nah, nanti saja pada saat membahasnya Arab. Kalau jangan dibahas sekarang, nanti kemana-mana. Nah, yang penting gitu ya. Yang penting kalau dalam 4 kondisi itu tadi, ya-nya tidak boleh dihapus. Selain itu berarti boleh. Gitu ya, Bu ya? Boleh. Kalau tidak ada al-nya, kalau mudzakkar, kalau bukan sebagai mudhaf, dan kalau marfu atau majrur saja. Maka boleh dihapusnya. Wadih Muhammad? Hal min soal? La yujad.
Alhamdulillah. Kunna jami'an nastamir. Ini pembahasan terakhir di bab 1, Ibu-ibu sekalian. Al-adadan mi'ah wa alf. Al-adadan, dua bilangan, mi'ah wa alf. Mi'ah. Mi'ah, makna mi'ah? 100. 100. Wa alf, ma makna alf? 1000. 1000. Ibu. Ini kalau rupiah kayaknya nggak terlalu berharga. Tapi kalau real atau dolar kan berharga, Wak. Oh iya. Gula arun. Baik. Mi'ah wa alf. Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Amin. Yang penting itu kan keberkahannya kan, Wak. Iya. Sesuatu yang sedikit kalau barokah akan jadi banyak dan cukup. Ya kan, Ibu? Betul. Iya Ustaz. Ya Allah. Baik, dua bilangan ini bentuknya tidak akan ada perubahan karena perubahan ma'dud. Jadi baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannats, mi'ah tetap mi'ah, mi'atu. Alf tetap alf. Tidak ada alfatu. Gitu ya, Bu ya? Ya kan, Ibu ya? Ya atau ya? Halo? Iya Ustaz. Iya, Nah, Ustaz. saya kira putus lagi, Pak. Ini koneksinya ini kita yang Taib. Selain tidak berubah bentuknya, mi'ah dan alaf itu rangkaian dengan ma'dudnya adalah rangkaian idhofah. Jadi mi'ah dan alaf itu sebagai mudhaf, sedangkan ma'dud setelahnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Ya kan, Ibu ya? Iya. Mudhafun ilaih majrur dan bentuk ma'dudnya selalu mufrad. Bentuk ma'dudnya selalu mufrad. Jadi kalau yang dirubah menjadi jamak itu hanya bilangan 3 sampai 10 saja. Ma'dud yang dirubah menjadi jamak hanya bilangan 3 sampai 10 saja. Ya kan, Ibu ya? Iya. Selebihnya semuanya tidak dirubah-rubah lagi, tetap bentuknya mufrad. Begitu, Ibu ya? Ini contohnya mi'ah. Mi'atu rajulin. Ini kan ma'dudnya mudzakkar. Mi'atu rajulin. Kemudian mi'atum ra'atin. Ini ma'dudnya muannas. Tidak ada perbedaan sama sekali lafadznya. Mi'atu tetap mi'atu. Ya kan, Ibu ya? Mi'ahnya sebagai mudhaf, kemudian ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Sedangkan penulisan mi'ah dulu pernah kita bahas juga, ya kan, Ibu ya? Ya waktu di pelajar tapi di daurah itu. Di kelas nggak pernah. Itu waktu itu yang sebelum ini Ustadz ngomong yang ini, cuman saya sih taunya waktu daurah itu ada kalau ejaan edisi lama itu pakai alif ya. Betul. Nah, yang ini yang baru nih. Jadi alif, yang penggunaan alif di sini sebenarnya tidak berfungsi kalau dalam ejaan baru. Jadi kalau dalam lafaz itu sama sekali tidak terbaca, ya kan, Ibu ya, alifnya. Alif itu kan sebenarnya kalau normalnya alif itu sebagai tanda baca panjang, ya atau iya? Ya. Tapi kalau di sini bukan sebagai tanda baca panjang. Fungsinya alif di sini adalah untuk membedakan tulisan mi'ah dengan tulisan yang lain. Makanya disebutnya alifut tafriq atau alif fariqah, alif pembeda. Alif pembeda. Kenapa kok disebut alif pembeda? Nah, memang tadi fungsinya untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan tulisan mi'ah dengan tulisan yang lain. Memang tulisan yang lain apa yang mirip? Jadi begini, dulu itu memang tidak ada tanda baca sama sekali, ya kan, Ibu ya? Iya. Dulu tulisan Arab itu tidak ada tanda baca sama sekali. Jangankan harokat, titik pun tidak ada. Tanda kepala hamzah juga tidak ada. Jadi tulisan, kalau misalnya tidak ada mi'ah, kalau tulisan mi'ah itu tidak ada alifnya, itu orang itu bisa salah baca. Ini mi'ah atau minhu, ya kan, Ibu ya? Atau yang lain. Kalau tidak ada alifnya dan tidak ada tanda bacanya sama sekali, tidak ada titiknya, tidak ada kepala hamzahnya, ini tulisannya
dibaca mi'ah atau minhu atau yang lain, ya kan Ibu ya? Ya. Makanya dulu dibutuhkan alif untuk membedakan kata mi'ah dengan kata yang lain. Tapi karena sekarang sudah ada tanda baca lengkap, sangat lengkap, ada titik, ada harokat, maka alif ini menjadi tidak terlalu dibutuhkan fungsinya. Makanya ejaan baru kebanyakan itu tidak menggunakan alif ini lagi penulisan mi'ah. Di mata uang itu sudah tidak ditulis pakai alif, kemudian biasanya di koran, di majalah itu tidak ditulis pakai alif lagi. Gitu ya Bu ya? Wazi? Kemudian alfun. Alfun misalnya alfu rajulin wa alfum ra'atin. Ini juga demikian, lafaz alfu itu tidak berubah sama sekali meskipun ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Maafkan, saya agak kaget sedikit lah. Laki-laki, anak laki-laki itu kalau main-main itu agak ngeri-ngeri sedap. Baik. Alfu rajulin wa alfum ra'atin. Nah, ini ma'dudnya mudzakkar maupun muannas tidak ada perbedaan. Alfu tetap alfu, tidak ada alfatu. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan rangkaiannya adalah rangkaian idhofah, alfunya sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhafun ilaihi. Rajulin dan imra'atinnya mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Dan bentuknya tetap mufrad, tidak dirubah menjadi jamak. Insya Allah tidak bingung Ibu ya tentang alf dan mi'ah ini. Mudah kan Ibu ya? Hal min soal Ibu sekalian. Ini alhamdulillah sudah selesai. Ini bab 1. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Dari pembahasan ad-darsul awal. Halo? Ada orang? Iya, insya Allah jelas Ustadz sementara. Allah jelas dong ya? Barakallahu fikum jami'an. Ada yang terputus nampaknya koneksinya ya. Tadi sepertinya 12 loh. Sekarang tinggal 11 yang ada 12. Ayo bahasa saya sallallahu alaihi jami'an. Masih soal? Nastamir. Kita lanjutkan nih Ibu-ibu sekalian. Masih sanggup untuk lanjut? Insya Allah. Masih ya. Sabar dong ya. Baik. Ini sedikit pembahasan ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani hanya ada mabahasan, ada 2 poin pembahasan, laisa wa jawazu taqdimi khabari inna 'ala ismiha. Laisa. Laisa ini sedikit berbeda dengan inna dan kawan-kawannya. Meskipun laisa ini juga bisa menasobkan, ya kan Ibu ya? Dan sebenarnya biasanya di kitab-kitab nahwu itu biasanya dibahas kana dulu, baru laisa. Kana dan kawan-kawannya. Kana dan kawan-kawannya dan termasuk kawan-kawan kana adalah laisa. Baik. Tadi laisa itu berbeda dengan inna dan kawan-kawannya. Meskipun sama-sama bisa menasobkan. Bedanya apa? Di antara perbedaannya kalau inna itu harfun, ya kan Ibu ya? Inna dan kawan-kawannya itu harfun. Kalau laisa itu jenis kata apa? Ism atau harfun? Fi'il madi. Fi'lun. Baik. Fi'lun. Laisa adalah fi'lun. Dan jenis fi'lun madin. Kata kerja lampau. Ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun madin naqis. Naqis itu apa? Membutuhkan khabar mansub. Ya kan Ibu ya? Dan kita tambahkan dulu juga jamid. Jamid itu tidak mempunyai kata turunan. Jadi bentuknya madhi, ya madhi saja. Tidak ada mudhari, tidak ada amr. Gitu ya, Ibu ya? Tidak ada masdarnya, tidak ada yang lain-lain. Mushtaqat itu tidak ada yang lain. Tidak ada. Jadi ya, ini fi'lun madin naqis jamid. Gitu ya, Bu ya?
Halo? Ya. Ini nampaknya semakin malam Iya, Ustaz. semakin sepi nih, Om. Enggak, Pak. Ulang lagi, Ustaz. Fi'lun madin. Berusaha mencerna. Fi'lun madin naqis jamid. Ya, Mit. Gimana Ibu? Ini memang pertemuan ini belajar perdana ya setelah liburan. Gimana Ibu? Adaptasi ini masih sanggup untuk dilanjutkan atau Lanjut, Ustaz. Lanjut ya, Ustaz. Zaman libur. nggak mau? Beneran nggak apa? Halaman berapa? Bapak Ustaz. Ini nyari Gimana kalau- alamatnya. Lama. Dasar ini. Dulu lemot saya ini. Ya Allah. Ayo. Beneran nggak apa-apa dilanjutkan Om? Lanjut, Kalau lanjut. Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Saya pantesan bingung nyari ininya. Tadi ada WhatsApp masuk sebentar, jawab sebentar, itu ketinggalan ininya halaman. Baik, ini bab 2 langsung bab 2. Adar selesai. Baik, sudah halaman 25 ya, Ustaz ya. 25. Siap, Ustaz. Baik. Kalau inna dan kawan-kawannya itu harfun, sedangkan laisa ini adalah fi'lun. Fi'lun jenis fi'lun apa? Fi'lun madin naqis Naqis. jamid. Fi'lun madin itu lampau. Naqis itu maksudnya membutuhkan khobar mansub. Ya kan Ibu ya? Kobar mansub. Dan jamid itu tidak mempunyai kata turunan. Itu ya, tidak ada fi'lun mudhari'nya. Tidak ada kata perintahnya. Tidak ada masdarnya. Tasbih secara Tidak ada ism fa'ilnya. Sebutan untuk pelaku tidak ada. Sebutan untuk tempatnya tidak ada. Sebutan untuk waktunya tidak ada. Sebutan untuk alatnya tidak ada. Jadi udah ya bentuknya madi saja gitu. Gitu ya Bapak ya? Itu Iya. jamid. Fi'lun madin naqis jamid. Berikutnya pengaruh i'rabnya. Meskipun sama-sama menasobkan seperti inna, hanya saja yang dinasobkan itu berbeda. Kalau inna yang dinasobkan adalah isemnya, ya kan Ibu ya? Sedangkan laisa itu yang dinasobkan justru khobarnya. Jadi yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Laisa itu merofakkan isemnya. Jadi isemnya tetap marfu', sedangkan yansibul khobar menasobkan khobarnya. Nggak bingung ya insyaallah. Misal kemarin ini juga diterapkannya pada jumlah ismiyah. Misalnya al-babu mughlaqun. Ini rangkaian jumlah ismiyah. Al-babu mubtada mughlaqun khabar. Insyaallah nggak bingung ini kan Ibu ya. Kalau kita tambahkan laisa jadi bagaimana? Laisal babu Laisal babu mughlaqan. Nah, ini aslinya. Laisal babu mughlaqan. Laisanya adalah fi'lun madin naqis jamid. Al-babu menjadi ismu laisa, bukan mubtada lagi tapi jadi ismu laisa. Laisa Dan marfu'. wa Laisa alamatu marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sedangkan mughlaqan ini jadi khabaru laisa, dan khabaru laisa mansub wa alamatu nasbihi fathah. Insyaallah mudah ya ini sampai di sini. Insyaallah. Berikutnya khabar laisa. Kita fokus pada khabaru laisa. Khabaru laisa itu boleh ditambahkan ba zaidah. Ya kan Ibu ya? Jadi bagaimana? Laisal babu bimulaqin. Laisal babu bimulaqin. Laisa tetap fi'lun madin naqis jamid. Al-babu ismu laisa mansub, ismu laisa marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-ba, ba-nya ba apa Ibu kemarin? Al-ba az-zaidah. Zaidah. Al-ba az-zaidah ini adalah tambahan saja. Ba zaidah ini tambahan. Tambahan itu
tidak jadi bedanya ba yang zaidah dan bukan zaidah itu apa? Ba zaidah itu kalau nggak ada pun nggak masalah, gitu kan Ibu ya? Tidak Ya. mempengaruhi susunan kalimat sempurnanya. Jadi kalau nggak ada ba-nya ya laisal babu mughlaqan, sudah sempurna kalau nggak ada ba. Ditambahkan ba, ini ba ini adalah ba zaidah. Fungsinya untuk apa Ibu? Ba zaidah ini ba tambahan. Penegas makna. Penegasan, Untuk penekanan penegasan makna. makna, penegasan atau penekanan makna, li taukidil makna. Al-ba az-zaidah li taukidil makna harfun mabni. Baik. Berikutnya mughlaqin bagaimana jadinya? Ya Arabnya mughlaq. Khabaru Laisa. Khabaru laisa. Khabaru laisa. Khabaru laisa bagaimana ya Arabnya? Majrur. Masa majrur? Mansub. Masa khabaru laisa Mughlaqin. majrur? Kan khabar laisa. Khabar laisa itu harusnya Mansub. Tetap mansub. mansub. Naam. Khabaru laisa. Mansub. Naam. Mansub. Tapi kemarin kita kalau yang Arabnya lengkapnya bagaimana? Majrurun lafdhan wa Majrurun mansubun. lafdhan. Apa? Mahallan. Majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Gitu ya, Bu ya? Yuk. Ya. Baik. Majrurun lafdhan. Secara lafaz dia majrur karena ada bi sebelumnya. Ya kan, Ibu ya? Tapi keadaan aslinya itu mansub. Mansubun mahallan. Secara kedudukannya, secara posisinya dia mansub. Karena Mansub. khabaru laisa. Gitu kan, Ibu ya? Ya. Nggak bingung kan, Ibu ya? Jadi Insya Allah kalau enggak. di Arab itu secara lafaz majrur, tapi secara kedudukannya mansub. Mansub. Baik. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan tentang penerapan laisa ini? Seperti halnya inna. Inna itu ismu inna itu bisa berupa ism zahir dan juga bisa berupa dhamir. Ya atau ya? Iya. Nah, demikian juga laisa. Laisa itu di sini contohnya ismu laisa berupa ism zahir. Ya atau ya di sana laisal babu. Al-bab itu ism zahir, bukan dhamir. Ya kan Ibu ya? Ya. Bisa tidak ismu laisa itu berupa dhamir? Bisa. Bisa. Tapi dhamir yang dipakai sama tidak dengan dhamir ismu inna? Beda. Dipakai Nah, yang dipakai adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa'. Kalau ismu inna tadi kan dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Iya, betul. Kalau ismu laisa itu dalam keadaan rafa', maka harus dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa' juga. Yang ada di bukunya Ibu kemarin, seperti di layar, tidak ada huma dan tidak ada antuma. Jadi laisa taliban, laisu tullaban, laisat talibatan, lasna talibatin. Tapi kemarin kita minta untuk menghafalkan yang ada huma dan antumanya, ya kan Ibu ya? Ya. Oh iya, ini di halaman, kalau di layar ini muncul. Betul. Ini yang saya minta kemarin, ya kan Ibu ya? Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, asti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ini saja. Jadi tidak ada lastri, gitu ya? Lastri. Nah, oh ya. Mbak Anita nggak ngeh. Iya. Saya lagi mikir kenapa ada lastri masuk gitu. Si Ustaz. Ya, laisa. Insya Allah nggak bingung Ibu ya, tinggal dihafalkan saja. Dan di sana ismu laisanya di sini berupa dhamir. Kalau laisa yang paling awal laisa itu ismu laisanya mana Ibu sekalian? Huwa. Huwa. Dhamirun. Iya, maksudnya dhamirun, mustatirun. Mustatirun. Dhamirun mustatirun takdiruhu Iya. Huwa. huwa.
Kalau laisa, ism laisanya mana? Alif, ya kan Ibu ya? Aliful isnain. Iya. Ya. Kalau ini aliful isnain. Kemudian kalau laisu itu ism laisanya mana? Wow, wawul jamaah. Wawul jamaah. Kalau laisat, ismu laisatnya mana? Domir. Domir Mustatir. Domir mustatir. Takdiruhia. Tentunya dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Karena Iya. tak ini bukan dhamir ya kan Ibu ya? Kan tata anis. Tak ini adalah tak taknis, bukan dhamir. Dia hanya sebagai alamat taknis, tanda muannas saja, bukan dhamir. Maka ismu laisatnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu iya. Sedangkan laisata ini ismu laisanya adalah alif utsnain. Sedangkan lasna ismu laisanya adalah nun niswah. Ya kan Ibu ya? Nggak masalah kalau misalkan masih bingung nama-nama dhamir ini, tidak masalah. Di semester 4 nanti insya Allah akan lebih kita bahas nama-nama dhamir mutasil ini. Gitu ya Bu? Berikutnya lasta. Lasta ini ismu laisanya mana? Lasta. Tak mukhatab. Tak mukhatab. Sedangkan lastuma ini sebenarnya juga taknya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Pada semester depan ini nama-nama dhamir. Sebenarnya dhamirnya yang mana? Seperti tum juga. Ya, tum. Tum ini sebenarnya taknya yang merupakan dhamir. Sedangkan mimnya adalah tanda jamak mudzakkar. Jadi taknya. Itu domirnya ya. Nah, kemudian lasti ini ismu laisanya adalah tak mukhatabah. Sedangkan lastuma ini juga taknya. Sedangkan lastunna ini juga taknya. Sedangkan nun bertasydid ini adalah tanda jamak muannas. Nanti di semester depan insya Allah lebih kita bahas lagi. Sedangkan lastu ini ismu laisanya adalah tak mutakallim namanya. Dan nahnu lasna itu ism laisanya adalah na al mutakallimin. Nggak bisa. Anaknya Ustadz kalau tidur jam berapa ya Ustadz? Nggak pasti Om. Oh. Kedengaran nangis ya Om? Enggak sih. Cuman aku gumun masih pada seger-seger jam segini gitu loh. Nggak pasti sih Om. Oh iya. Ya seringnya sih ya sekitar jam 10-an lah Om. Apalagi kalau misalkan masih belajar sorenya masih tanggungan hafalan belum selesai gitu. Kemudian dilanjutin nanti habis sisa, kalau belum selesai kadang dilanjutin. Tapi kalau habis sisa sudah selesai biasanya langsung belajar. Jam 10 ya Ustaz. Antara itulah paling sebenarnya persiapan istirahatnya itu dari jam 9 atau setengah 10. Tapi udah proses bener-bener sampai betul-betul merem itu baru jam 10 biasanya. Baik. Ini insya Allah siang bobo ya. Siang istirahat. Kalau nggak istirahat, waduh kacau. Itu nggak bisa belajar nanti sore dan malamnya. Ya. Kalau
nggak bisa belajar sore sama malamnya, wah besoknya nggak bisa setoran, malah kalau lebih kacau lagi. Iya. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian tentang laisa dan penerapannya baik pada ism dhahir maupun ism dhamir. Hal min soal? Mafi? La yujad? Satu lagi Om ya. Satu lagi, jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Dibolehkannya khabar inna itu diawalkan, mengawali ismnya. Jadi inna, urutannya kan tadi sebenarnya inna, lalu ismu inna, baru khabaru inna, ya kan Ibu ya? Itu urutan normalnya, seperti urutan mubtada dulu baru khabar. Mubtada dulu baru khabar. Tapi itu terkadang dalam beberapa kondisi itu boleh dibalik. Bahkan aslinya ini sebenarnya itu kaidah dibaliknya mubtada khobar aslinya yang menjadi pokok di sini. Tapi di sini intinya tidak dibahas sebabnya, tapi dibahas pengaruh i'rabnya. Kalau sebabnya nanti akan kita bahas insya Allah di semester saya lupa semester 6 atau semester 7. Semoga Allah berikan kemudahan. Itu sebab-sebab misalkan mubtada dan khobar itu boleh dibalik kapan harus dibalik ya. Tapi di sini khobar inna itu boleh di awal, misalkan di sana innali salasa akhwatin. Ini sebenarnya kalau kita coba kembalikan ke rangkaian normal mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar li salatu akhwatin, ya kan Ibu ya? Ya. Li salatu akhwatin. Li itu adalah jar dan majrur. Jar dan majrur itu adalah khobar biasanya, ya kan Ibu ya? Nggak mungkin sebagai mubtada. Sedangkan salasunya sebagai mubtada. Li-nya khobar, lalu salasunya mubtada wa huwa mudhaf, akhwatin mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Ya. Ketika kita tambahkan inna, maka mubtada itu jadi ismu inna. Iya. Ketika kita tambahkan inna, maka mubtada ini tadi jadi ismu inna. Jadi li itu tetap sebagai khobar. Jangan sampai mengira li ini adalah ismu inna. Begitu Ibu ya? Terkadang itu orang terkecoh. Yang mansub itu hanya kata setelah inna saja. Jadi setelahnya inna itu yang harus mansub. Ya. Setelahnya inna yang harus mansub. Lalu kalau ada susunan kalimat seperti ini jadinya mengira salasa itu tidak harus mansub. Padahal ismu innanya adalah salasanya. Sedangkan li itu adalah khobar karena rangkaiannya dibalik. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Jadi, saya nggak terlalu konsen ya. Bentar Ustaz, maaf. Sebentar. Saya juga lagi berusaha mencerna ini Ustaz. Berarti gini, kata kita ngomong nggak pakai ina dulu nih ya Ustadz ya. Kalau jadi ceritanya kalau nggak pakai ina ini susunannya memang li-nya dikedepanin gini ya Ustadz ya. Nah, jadi gini Ibu sekalian supaya lebih mudah. Jadi kalau khobar itu berupa jar dan majrur. Kalau khobar berupa jar dan majrur itu maka rangkaiannya boleh dibalik. Mubtada dan khobar itu rangkaiannya boleh dibalik. Jar majrur itu yang khobar itu tadi boleh diawalkan, kemudian mubtada yang diakhirkan. Maka li ini adalah khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Li salasu akhwatin, sedangkan salasunya adalah mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Begitu Ibu ya? Ya. Ketika kita tambahkan inna, maka khobar itu berubah menjadi khobaru inna. Sedangkan mubtada menjadi ismu inna. Ya kan Ibu ya? Mubtadanya tetap si salasa itu ya. Ya. Jadi si li ini yang nyolong-nyolong ke depan ya.
nyolong apa? Jadi khobarnya diawalkan, jadinya Di- dia tetap namanya khobar itu dalam keadaan khobaru Dan inna rofa. maksudnya. Khobaru inna tetap dalam keadaan rofa. Ya. Khobaru inna dalam keadaan rofa. Jadi li itu jar majrur fi mahalli raf'in dalam keadaan rofa. Khobaru inna muqaddam. Muqaddam. Ya. Sedangkan salasa adalah ismu inna muakhar mansub wa alamatu nasbihi fathah. Jadi intinya ismu inna meskipun diakhirkan itu tetap harus mansub, begitu ya Bu ya? Ya. Jadi sebenarnya modif depanin pokoknya intinya. Berarti kita harus tahu dulu ya Bu, apa Ustadz ya? Ini kata nih dia nyelonong apa? Maksudnya nyelonong maksudnya ini yang pakai acara ke depan atau enggak gitu ya Ustadz ya. Nah, tapi kita bisa menebaknya. Namanya jar dan majrur itu nggak mungkin digunakan sebagai mubtada. Mubtada itu kan harus berupa ism. Ya kan Ibu ya? Nggak mungkin huruf jar majrur kan? Ya kan Ibu ya? Ya. Mubtada itu harus berupa ism. Berarti ismu inna juga harus berupa ism. Ya kan Ibu ya? Kalau tiba-tiba ada jar majrur, itu biasanya khobar yang diawalkan. Misalkan fil masjidi zaidun. Fil masjidi zaidun. Inna fil masjidi zaidan. Kan gitu ya? Bingung tidak? Fil masjidi zaidun. Jadi kalau aslinya mah kudunya mah seharusnya zaidun fil masjid gitu ya. Kalau normalnya betul-betul normalnya zaidun fil masjidi itu normal. Zaid berada di dalam masjid, ya kan Ibu ya? Kalau dibalik fil masjidi zaidun, di dalam masjid hanya ada Zaid. Ya kan Ibu ya? Di antara faedah dibalik itu kan jadi pembatasan, ya kan Ibu ya? Jadi hasad. Di dalam masjid, fil masjidi zaidun, di dalam masjid hanya ada Zaid. Itu mubtada dan khobar yang dibalik. Ketika kita tambahkan inna, ismu inna itu harus tetap mansub. Inna fil masjidi zaidan. Si Zaidnya ini karena dia si mubtadanya gitu. Nah, kan jadi ismu inna kalau ditambahkan inna, gitu kan Ibu ya? Iya, karena ini di kedepan, pokoknya intinya mengetahui bahwa itu di kedepan ini pokoknya nggak boleh itu aja ya jar majrur aja ya. Pokoknya kalau jar majrur itu udah pasti dia yang model nyelonong begitu ya Ustadz ya. Kalau jar majrur itu pasti khobar lah gitu ya. Kalau dalam rangkaian jumlah ismiyah. Kalau di depan itu nggak mungkin mubtada berupa jar majrur, gitu nggak? Suka bingung Ustadz yang ginian nih. Intinya sih, intinya patokannya pokoknya kalau inna walaupun dia di depan ke belakang, pokoknya yang namanya mubtadanya itu yang aslinya mubtada tetap dia menjadi isim inna gitu ya. Betul. Dan ismu inna selalu mansub. Yang jadi masalah adalah kadang saya nggak tahu ini di kedepannya nyelonong apa enggak gitu. Gitu Ustadz. Kita kan harus tahu itunya dulu ya Ustadz ya. Ini ada mudahnya itu tadi Kalau tiba-tiba di awal kalimat itu langsung huruf jar, ini berarti ada yang diawalkan dan ada yang diakhirkan. Kan normalnya itu huruf jar itu tidak mengawali susunan kalimat. Itu betul-betul normalnya. Kalau tiba-tiba huruf jar di awal, itu berarti dia kedudukannya diawalkan. Yang aslinya di akhir dikedepankan. Baik Ustaz. Yang tadi seperti inna fil masjidi zaidan. Ini normalnya aslinya betul-betul sebelum ada inna. Itu zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi. Zaidunnya mubtada,
fil masjidi, ini sebagai khobarnya. Kalau ditambahkan inna, jadi inna Zaidan fil masjidi. Inna Zaidan fil masjidi. Kalau dibalik, inna fil masjidi Zaidan. Tetap ismu inna meskipun diakhirkan tetap mansub. Masih bingung tidak ibu-ibu sekalian? Nggak bingung ya, insya Allah. Allah naikunna jami'an. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum kita tutup? Mungkin untuk malam hari ini kita sampai di sini saja dulu ya untuk murajaahnya. Insya Allah sisanya di bab 3. Insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Oh, besok malam ya Ustadz ya? Nah, insya Allah. Jadi kan ya, jadi nggak masalah ya 1 pekan 2 kali. Insya Allah dikuatkan. Semoga Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Hal min soal ibu sekalian, ada pertanyaan? Qabla an nakhtim, sebelum kita tutup ada pertanyaan? La yujad. لا يوجد. Baik, in kana la yujad, nakhtim. Kita cukupkan, kita tutup. Saya minta maaf ibu sekalian, malam ini. Jam berapa sih? Kita absen dulu. Bu Dewi lam tahdur al-yawm. Ada kabar dari Bu Dewi, Om? Sepertinya Ramadan kemarin juga belum bisa hadir, Bu Dewi kemarin. Mbak Erni lam tahdur. Ibu Kurnia tadi sempat hadir ya? Tadi ada apa ya? Mas. dulu setiap kali kan Bu Yuni hadirah kullaha. Baik. Kita cukupkan Ummahat, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, keberkahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naltaqi yaumal ghad insyaallah. Kita akan ketemu lagi besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.